Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 81. Orang-orang Kekaisaran Tianqin akan menjadi gila, tetapi pada saat ini, lebih dari 10 siswa dari Hualing Wuyuan bergegas menuruni gunung dengan panik. Salah satu siswa berteriak, Tuan Wei tidak baik, Tuan Wei dibunuh oleh monster, dan Void Spirit Stone juga diambil oleh monster itu. Karena itu, siswa menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi Tuan Wei sangat menarik, terutama ketika dia mendengar bahwa putranya telah meninggal. Dia tidak dapat mempercayainya. Kemudian, ketika siswa tersebut menceritakan tentang Void Spirit Stone, dia kembali marah. Semua orang gempar. Baru saja Tuan Wei mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Void Spirit Stone, tetapi siswa di depannya berbicara tentang Void Spirit Stone dan Wei Xuankun lagi. Yang Xiyue mencibir dan berkata, itulah yang kamu inginkan. Void Spirit Stone sangat berharga. Itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat, sehingga dapat menarik monster yang sangat kuat. Karena Wei Xuankun sudah mati, Jenderal Yuan dan orang lain yang mengikutinya harus tidak luput juga. Sangat beruntung lebih dari 10 siswa bisa datang ke sini hidup-hidup. Di mana Yuner? Duke Yan datang dan bertanya dengan keras, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Mati, semua mati. Kami baru saja dipanggil oleh Jenderal Yuan untuk berpatroli di hutan, jadi kami tidak diserang oleh harimau besar itu. Ketika kami tiba, hanya Yuan Yanying yang masih hidup. Dia duduk di tanah dan menangis dengan keras. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Murid itu penuh ketakutan. Tuan Wei dan Adipati Yan sangat sedih. Yang Xiyue mencibir dan berkata kepada Tuan Wei, jika Anda tidak mengirim saya pergi dan bertarung dengan saya untuk tujuan merebut batu roh Void, mereka tidak akan dibunuh oleh monster. Ini pembalasan. Diam. Tuan Wei berteriak dengan marah. Meskipun kami kehilangan batu roh kosong, begitu banyak orang mati karenanya, dan hatiku jauh lebih seimbang. Yang Xiyue tertawa keras, sama sekali tidak takut pada Tuan Wei. Tuan Wei dan Duke Yan sangat marah sehingga mata mereka berkobar, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, karena bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi lawan Yang Xiyue. Terlebih lagi, Dekan Zhang juga ada di sini. Tuan Wei adalah seorang pria di permukaan, tetapi semua orang tahu seperti apa dia sebenarnya. Ada beberapa orang yang menderita di tangan Tuan Wei. Setelah mereka mengetahui kematian Wei Xuankun, mereka melihatnya di mata mereka dan merasa bahagia di hati mereka. Wei Xuankun dan Yan Yun sama-sama berlatih seni sihir, jadi mustahil bagi Tuan Wei dan Yan Guogong untuk tidak mengetahuinya. Qin Yun tidak memiliki bukti, dan dia tidak mengatakan apa-apa di sini. Kedua rubah tua ini pasti akan menolak untuk mengakuinya. Semua orang berkumpul di depan gerbang Istana Bintang Biru, terdiam. Istana Bintang dapat dipertahankan utuh, dan saya merasa mungkin ada orang di dalamnya. Benar saja, gerbang safir tiba-tiba terbuka perlahan, dan sekelompok orang keluar. Mereka secara seragam mengenakan jubah brokat biru dengan pola yang dilukis di atasnya. Di antara mereka, pemimpin paruh baya mengenakan jubah biru tua. Di balik usia paruh baya, ada lebih dari selusin remaja. Jubah biru di tubuh mereka warnanya jauh lebih gelap. Basis kultivasi paruh baya tidak terlalu tinggi, hanya seni bela diri tingkat ke-7. Tetapi ketika dia mengamati kerumunan, matanya penuh dengan penghinaan, sangat sombong, seolah-olah dia memandang rendah siapapun di sini, tetapi ketika dia melihat Yang Xiyue, ada cahaya aneh di matanya. Kami, Istana Bintang Roh Biru, datang ke sini kali ini karena kami diperintahkan oleh Raja Lan Xiaohu untuk mewarisi cara seni bela diri. Pria paruh baya berjubah biru mengangkat suaranya dan tampak bangga. Dia melihat ke kerumunan dan berkata lagi, Martial King Lan Xiao lahir di tepi Nine Desolation. Dia belajar sendiri seni bela diri dan menjadi bakat. Setelah memasuki Martial Desolation, orang-orang datang ke sini untuk mewarisi seni bela diri dan membangun beberapa sekolah silat. Setelah mendengar ini, Qin Yun diam-diam bersemangat, dia tidak menyangka legenda itu benar.
Menurut legenda kuno, daratan luas yang diterangi oleh 9 matahari terbagi menjadi 9 kehancuran. Wuhuang memiliki pertemuan manusia terbanyak, seni bela diri makmur, dan 9 matahari kaya akan aura, yang dapat membiakkan banyak bahan obat langka dan berbagai kejeniusan dan harta karun. Area mereka saat ini berada di tepi Nine Desolation, di mana auranya paling tipis, dan sumber dayanya sedikit, yang juga menyulitkan para pejuang untuk melangkah ke ranah seni bela diri. Dekan Zhang dari Akademi Bela Diri Hualing mengeluarkan plakat giok, berjalan mendekat dan berkata, "Saya adalah Wakil Presiden Akademi Bela Diri Hualing." Wakil Presiden dari beberapa perguruan tinggi seni bela diri lainnya mengeluarkan kartu giok mereka dan berjalan. Dekan tidak datang, dan mereka tampak sangat misterius. Siapapun yang dapat mencapai seni bela diri tingkat ke-7 dapat datang ke Istana Bintang Roh Biru untuk berlatih, tanpa memandang usia. Setelah pria paruh baya selesai berbicara, dia melihat ke arah siswa muda di sini, dan berkata lagi, "Selama Anda adalah siswa Akademi Seni Bela Diri, ini adalah kesempatan Anda untuk menyaksikan kedatangan Istana Bintang. Jadi kami, Istana Bintang Roh Biru, akan memberi Anda yang terbaik dari tingkat Suan." Begitu dia bergerak, itu adalah kungfu tingkat rendah tingkat Suan, yang membuat semua siswa gembira. Pria paruh baya berjubah biru melambaikan tangannya dan meminta para pemuda di sekitarnya untuk mengeluarkan sebuah buku dari tas mereka dan membagikannya kepada lebih dari 50 siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Siswa-siswa ini semuanya berasal dari sekolah bela diri tingkat spiritual seperti Hualing Wuyuan, dan kultivasi tertinggi mereka hanyalah seni bela diri tingkat ke-6. Qin Yun dan sekelompok siswa berjalan mendekat, meregangkan leher mereka untuk melihat, dan menemukan bahwa banyak buku yang sama, sangat baru, dan sepertinya baru saja dicetak. Raja Lan Xiaowu lahir di tepi 9 kehancuran, jadi dia sangat menyukai daerah ini, dan telah mengembangkan seni bela diri di sini selama bertahun-tahun. Jika tidak, orang-orang di sini sangat terbelakang di jalan seni bela diri. Skala pengajaran seni bela diri kali ini lebih besar, dan Istana Bintang langsung dibangun, tetapi semua orang merasa itu tidak sesederhana itu, dan pasti ada tujuan lain. Ketika para pemuda itu membagikan latihan, mereka akan bertanya tentang urat roh dan jiwa bela diri, dan membagikan latihan yang berbeda tergantung pada situasinya. Murid-murid Blue Spirit Star Palace ini semua memiliki wajah bangga, dan tampaknya sangat memandang rendah siswa Akademi Bela Diri, meskipun kultivasi mereka tidak setinggi itu. "Vena spiritual macam apa kamu?" Seorang pria muda bertanya pada Qin Yun dengan nada yang sangat arogan. "Yang Lingmai," kata Qin Yun. Setelah pemuda itu mendengarnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya sesaat, lalu dia tertawa terbahak-bahak, dan beberapa pemuda berjubah biru lainnya juga tertawa. Qin Yun mengerutkan kening, dan tahu bahwa orang-orang ini memandang rendah Yiling Mai, jadi dia berbalik dan pergi, dan tidak menginginkan latihan ini lagi. "Hanya ada satu pembuluh darah spiritual, dan kamu ingin belajar seni bela diri Istana Bintang Roh Biru kita. Harapan. Tapi, karena kamu bisa datang ke sini, aku masih harus memberimu latihan. Selanjutnya, ini pamanku Du Yayuan Du menghadiahimu. Gunakan pikiranmu." Pria muda itu mencibir, mengeluarkan 2 lembar kertas tua yang menguning, meremasnya dan melemparkannya ke kepala Qin Yun. Qin Yun tiba-tiba berbalik untuk menangkap bola kertas, dengan sedikit kemarahan terlihat di antara alisnya, dan berkata, "Istana Bintang Lanling memiliki murid seperti Anda, sehingga dapat dilihat bahwa tingkat keseluruhan seni bela diri tidak lebih dari ini." Melihat pemandangan ini, Tuan Wei dan yang lainnya diam-diam bahagia. Qin Yun adalah duri di sisi mereka. Pada saat ini, mereka sombong ketika mereka menghadapi raksasa seperti Blue Spirit Star Palace. Duan Gan dan Din Zhang bergegas untuk menghentikan konflik. Wajah Du Yayuan penuh amarah, dan dia berteriak, "Orang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi berani mengolok-olok Istana Bintang Roh Biru kita, aku." Setelah berbicara, dia meludah dan mendarat di pakaian Qin Yun. Qin Yun mengerutkan kening, dan berkata sambil mencibir, "Para murid Istana Bintang Roh Biru memiliki kualitas seperti ini,
saya telah melihatnya. Saat berbicara, dia melepas pakaian yang mengeluarkan air liur dan melemparkannya ke tanah, menunjukkan ekspresi jijik, bajuku benar-benar kotor. Bab 82. Yang Xiyue hanya menonton dari samping, dia tidak perlu campur tangan dalam masalah semacam ini, dan dia juga ingin melihat bagaimana Qin Yun akan memberi pelajaran pada Du Yayuan yang menyebalkan. Du Yayuan tidak menyangka orang di depannya yang hanya memiliki satu baris berani mencibir. Karena ada banyak prajurit yang kuat di sini, tidak mudah untuk bergerak. Lagi pula, dia tidak tahu siapa Qin pendukung Yun. Dia hanya bisa mengejek dengan mencibir, orang-orang sepertimu harus disingkirkan. Kamu pikir kamu telah bekerja keras untuk mencapai seni bela diri tingkat kelima, tetapi kamu tidak tahu bahwa fondasimu lemah. Itu akan melambat dan membahayakan. Yang paling aku benci adalah kamu, pria yang seharusnya jujur dan menerima takdirnya, tapi merasa sok. Kenapa? Kamu tidak setuju? Aku akan memberimu 10 tahun, dan kamu bisa menantangku setelah 10 tahun. Jika aku kalah darimu, aku bersedia menjadi omong kosongmu, hahaha. Qin Yun menghela nafas lega, dan berkata, tidak butuh 10 tahun, sekarang. Duan Gan bergegas dan berkata dengan suara rendah, Qin Yun, mereka adalah murid dari Blue Spirit Star Palace, dan kekuatan mereka tak terduga. Du Yayuan tersenyum dan berkata, anak muda, dengarkan nasihat para tetua dengan jujur, aku bisa menunggumu selama 10 tahun. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 tahun sudah terlambat, orang murahan sepertimu hanya bisa hidup paling lama 2 tahun. Saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu sampai hari itu, jadi mari kita lakukan sekarang. Aku tidak sabar untuk menghancurkan mulutmu yang bau. Para murid dari Blue Spirit Star Palace tertawa terbahak-bahak, karena di mata mereka, Qin Yun, yang berada di garis yang sama, benar-benar rentan untuk mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Semua orang diam-diam menantikan kontes antara Qin Yun dan Du Yayuan. Dalam keadaan normal, semua orang merasa bahwa Qin Yun pasti akan menang. Tapi sekarang, dia menghadapi seorang murid dari Istana Bintang Lanling, yang telah menerima warisan seni bela diri ortodoks dari Raja Lan Xiaowu, dan bakatnya jelas tidak biasa, bahkan menyaingi seni bela diri tingkat ke-7, jadi sulit untuk mengatakannya, apakah dia akan menang atau kalah. Pria paruh baya di Blue Spirit Star Palace tersenyum dan berkata, anak muda seperti ini, muda dan energik, biarkan mereka membuat gerakan. Dengan cara ini, Anda juga dapat melihat kekuatan istana Blue Spirit Star kami. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Du Yayuan mencibir dengan bangga dan bergegas menuju Qin Yun. Semburan kabut emas meluap dari lengannya, mengembun menjadi 2 pisau emas, orang bisa tahu bahwa dia adalah roh pisau emas. Ini bukan roh bela diri yang lemah, dan kekuatan batinnya kental dan mendominasi, yang membuat banyak lelaki tua dengan 7 atau 8 tingkat seni bela diri diam-diam kagum. Kedua telapak tangan yang seperti pisau ditebas, dan tindakan pemotongan selesai hampir dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat, ini hanya basis kultivasi dari seni bela diri tingkat ke-6. Yang menakjubkan adalah kecepatan Qin Yun tidak lambat, dan dia juga menggunakan tangannya sebagai pisau untuk memblokir tebasan sengit Du Yayuan dengan 2 pisau. Serangan balik yang begitu cepat dan kuat bahkan mengejutkan Tuan Wei dan Adipati Yan. Du Yayuan benar-benar tidak menyangka bahwa orang di depannya yang hanya memiliki satu garis keturunan juga sangat ahli dalam seni bela diri, menghalangi pukulan percaya dirinya. Sebelum Du Yayuan dapat melakukan pukulan kedua, pedang Qin Yun telah menebas, dan kekuatan internalnya melonjak keluar, menembus gelombang dan memotong angin, dan menebas dengan satu pukulan, menyebabkan energi pedang terbang. Jubah biru Du Yayuan terkoyak oleh pisau pemotong angin Qin Yun, meninggalkan noda darah panjang di dadanya, yang sebenarnya terpotong. Pada saat Du Yayuan ketakutan, Qin Yun dengan kasar memukuli Du Yayuan dengan flaming fist-nya. Tinju Yang Wang mendarat di mulut Du Yayuan, terbakar, menghancurkan giginya, memuntahkan darah, dan bahkan lebih membakar wajahnya. Semua orang tidak bisa menahan rasa heran,
Qin Yun hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir, dan melukai murid istana Blue Spirit Star, yang menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Pria paruh baya berjubah biru itu juga tidak terduga. Dia dulu membenci prajurit di tepi 9 kehancuran, mengira mereka tidak lebih dari itu, tapi sekarang muridnya benar-benar dikalahkan. Berani, ini hanya pertukaran ide yang sederhana, namun kamu benar-benar menyerang dengan sangat keras. Untuk menyelamatkan muka, pria paruh baya berjubah biru terbang menjauh, dengan cepat melesat ke arah Qin Yun, dan meninju. Tidak ada yang menyangka sebagai tetua, dia akan menyerang junior seperti ini. Qin Yun merasakan penindasan yang kuat, dan dengan tidak sabar memukulnya. Tinjunya berubah menjadi tangan besi panas dalam sekejap, dan semburan cahaya terbang ke arah pria paruh baya berjubah biru seperti anak panah. Itu adalah ranah Dzogchen dari Yang Wang Fis. Pukulan itu beratnya 1000 kati, dan meledak seperti panah. Din Zhang berkata dengan kaget. Qin Yun baru saja mengetahui tentang Yang Wang Quan, dan dia telah mempelajari keadaan Dzogchen. Yang lain juga sangat terkejut, meskipun Yang Wang Quan hanyalah keterampilan bela diri tingkat tinggi, tidak mudah sama sekali untuk berkultivasi ke ranah Dzogchen. Tinju besi merah Qin Yun yang berapi-api sangat menakutkan. Ketika dia menyerang, pria paruh baya berjubah biru itu tampak sangat terkejut. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara kejutan yang sangat besar, dan gelombang udara menggulung. Lengan baju Qin Yun dan pria paruh baya berjubah biru langsung robek berkeping-keping, dan lengan mereka terkoyak. Pria paruh baya berjubah biru itu mengalami luka paling serius di lengannya, dan tulang-tulangnya yang terbuka bisa terlihat. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Terutama di lengan retak Qin Yun, di mana benang emas muncul, itu sangat mengejutkan. Seseorang berseru, itu adalah pembuluh darah Xuan Huang. Rumput Xuanxin membuatnya mengolah sutra hati Xuan Huang, dan melemparkannya ke dalam pembuluh darah Xuan Huang. Ini juga alasan mengapa rumput Xuanxin sangat berharga, karena memungkinkan orang untuk mengolah sutra hati menghilangkan Xuan Huang. Sekalipun otot terluka parah, meridian dalam tubuh tidak akan putus. Meskipun otot-otot di lengan Qin Yun terluka parah, pembuluh darahnya tidak putus, dan masih bisa mengalirkan kekuatan internal, menyembuhkan luka dengan cepat, membiarkan otot sembuh dengan cepat, dan pada saat yang sama menekan rasa sakit dan menghentikan pendarahan dengan sendirinya, yang sangat aneh. Yang Xiyue datang ke sisi Qin Yun, memelototi pria paruh baya berjubah biru, dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Du Yayuan duduk tersungkur di tanah, wajahnya penuh kengerian, orang-orang dalam garis keturunannya yang dipandang rendah begitu menakutkan. Semuanya, diskusikan semuanya dengan hati-hati. Mengapa mempersulit para murid luar ini? Mereka hanya bertanggung jawab untuk membersihkan debu untukmu. Seorang lelaki tua anggun berjubah putih terbang keluar dari gerbang, dengan senyum di wajahnya, dia terlihat sangat baik dan baik hati. Begitu lelaki tua itu keluar, Dekan Zhang dan Yang Xiyue mengerutkan kening, yang menunjukkan bahwa lelaki tua yang anggun ini sangat kuat. Saya Sui Yihui, tetua ketiga dari Istana Timur, Istana Bintang Lanling. Dia membungkuk kepada semua orang dan sangat sopan, lalu memandang Du Yayuan dan kelompoknya, dan berkata, mereka dari Istana Barat. Karena mereka paling dekat dengan gerbang, mereka keluar lebih dulu. Jadi itu hanya sekelompok pengawas, tidak heran mereka memandang rendah orang. Yang Xiyue mencibir, kata-kata ini membuat orang-orang itu terlihat marah. Sui Yihui memandang Qin Yun, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil ini sangat kuat, dan keterampilan seni bela dirinya juga sangat bagus. Ayo, kamu pantas mendapatkannya. Dia mengambil buklet dari pemuda berjubah biru dan ingin memberikannya kepada Qin Yun. Tidak, mereka telah memberi saya seni bela diri dari Blue Spirit Star Palace. Qin Yun mengangkat bola kertas di tangannya, dan kemudian membukanya. Total ada 2 kertas, masing-masing dengan formula yang tidak jelas tertulis di atasnya, dia. Sui Yihui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu adalah karya patriark Lan Xiao yang membosankan.
Itu digunakan untuk menggoda kami. Dia juga mengatakan bahwa dia menciptakan seni bela diri yang paling kuat. Kami menganggapnya serius selama ribuan tahun sebelum kami menyadarinya, tahu digoda. Qin Yun meletakkan bola kertas itu, menatap Yang Siyue dan berkata, "Guru, ayo kembali dulu, ada hal penting yang harus dilakukan." Dia telah mendapatkan buah tak berwarna dari Wei Xuankun sebelumnya, jadi dia harus mendetoksifikasi Ding Tianchun dan putranya dengan cepat. Bab 83. Semua orang diundang ke Blue Spirit Star Palace untuk membahas warisan seni bela diri. Untuk masalah ini, Qin Yun merasa tidak sesederhana itu, dan pasti akan ada pertukaran kepentingan. Dekan Zhang mengikuti Qin Yun dan Yang Siyue kembali ke Akademi Bela Diri Hualing. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan pulang ketika Qin Yun tiba-tiba berkata, "Din, aku menemukan buah tak berwarna dari tubuh Wei Xuankun." Ketika Dekan Zhang mendengarnya, dia tiba-tiba berhenti. Ding Tianchun jujur, baik hati, dan bertanggung jawab, tetapi sekarang dia dan putranya diracuni dan hampir mati. Dekan Zhang bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi padamu dan Guru Ding selama sesi latihan terakhir?" Alasan cederanya pasti tidak sesederhana itu. Dia dan saya bertemu Kera Sunying, yang merupakan monster dengan pemilik, dan kemudian dibunuh oleh Guru Ding. Qin Yun menghela nafas, Tuan Ding mengatakan bahwa masalah ini tidak mudah, jadi jangan biarkan saya berbicara omong kosong, dan Sunying juga akan dibunuh. Beri aku kera itu. Apakah ada cincin binatang buas? Wajah Din Zhang menjadi dingin, memikirkan banyak hal. Qin Yun mengeluarkan cincin binatang itu dan menyerahkannya. Dekan Zhang melihat, dan berkata dengan marah, "Ini benar-benar pencuri tua, Tuan Wei. Ayo kembali dan detoksifikasi Guru Ding dulu." Yang Siyue menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya, dan bertanya, "Din, kamu datang ke sini, apakah ada yang menjaga ayah dan anak mereka?" Dekan Zhang berkata, "Tentu saja, orang-orang terkuat di Hualing Wuyuan kita sedang mengawasi mereka, jangan khawatir." Orang terkuat di Hualing Wuyuan tentu saja adalah kepala sekolah utama yang jarang muncul, konon dia telah berlatih di pintu tertutup. Akhirnya keluar sekarang, kemungkinan besar karena kemunculan Blue Spirit Star Palace. Butuh beberapa waktu untuk mendetoksifikasi. Setelah Qin Yun menyerahkan buah tak berwarna kepada Dekan Zhang, dia dan Yang Siyue kembali ke rumah kecil di hutan bambu. "Kamu masih memiliki batu jiwa terbang emas ungu di tanganmu. Meskipun kamu tidak membutuhkannya sekarang, jangan jual itu," Yang Siyue memberitahu Qin Yun dengan sungguh-sungguh. "Juga, jangan katakan apa-apa tentang fakta bahwa kita mendapatkan Flying Soul Stone. Pasti ada yang salah dengan kedatangan Blue Spirit Star Palace kali ini, yang menyebabkan benda berharga seperti itu terbang keluar. Kurasa ada pertarungan di antara mereka." Singkatnya Blue Spirit Star Palace turun. Ini memiliki dampak besar pada pola di sini. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia bergegas ke kamar untuk berlatih. Qin Yun juga bergegas kembali ke kamarnya, mengeluarkan Duyayuan dan melemparkan bola kertasnya. Meski bola-bola kertas itu kusut, terlihat bahwa kedua lembar kertas itu sudah sangat tua. Ada dua rumus yang tertulis di dalamnya, dan rumusnya sangat aneh. Dia tahu setiap kata, tetapi dia tidak bisa memahaminya setelah menghubungkannya bersama, dan dia tidak bisa memahami arti dari kata-kata itu sama sekali. Sui Yihui mengatakan bahwa ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Raja Lan Xiaowu. Itu digunakan untuk menggoda mereka. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Apakah itu benar-benar hanya menggoda? Qin Yun mengulangi kedua formula itu, terkunci rapat alis, "Saya tidak mengerti sama sekali." Xing Ming, Yang Guan, Xin Gu, Sen Ning Xin Xing. Apa-apaan ini? Dia membaca kalimat pertama, memikirkannya, dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa melihat bahwa itu berhubungan dengan bintang dan matahari. "Lupakan saja, aku akan berlatih." Qin Yun telah mengembangkan sutra hati, dan di antara 3 sutra utama adalah sutra jiwa. Dia harus mengolah semuanya sebelum dia dapat mencapai seni bela diri tingkat 6.
Memadatkan sutra jiwa membutuhkan kekuatan mental untuk memadatkannya, yang menghabiskan banyak kekuatan mental. Untungnya, dia memiliki jiwa dari 9 matahari, yang dapat menyerap energi spiritual dari 9 matahari untuk memurnikannya, dan dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. 2 hari kemudian, dia hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat sedikit, dan masih ada jalan panjang sebelum dia dapat memadatkan kitab jiwa. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Pantas saja orang muda yang melangkah ke seni bela diri tingkat ke-6 dihargai, karena itu tidak mudah, desah Qin Yun. Misalnya, Ding Tianchun, sebagai seorang guru, hanya berada di tingkat ke-7 seni bela diri, dan banyak prajurit berusia paruh baya dan lanjut usia, dan mereka hanya berada di tingkat ke-7. Oleh karena itu, berlatih seni bela diri membutuhkan bakat tingkat tinggi. Seperti Yang Xiyue, yang sekarang berada di seni bela diri tingkat 9. Xiao Yuelan telah mencapai tingkat ke-8, dan Qin Zhengfeng juga telah melangkah ke tingkat ke-7, dan masa depan mereka dapat dilihat. Qin Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu meninggalkan ruangan untuk bersantai. Ini adalah sesuatu yang sering diperingatkan oleh Yang Xiyue. Yang Xiyue menari pedang di halaman, mengenakan rok biru, dengan kaki ramping, pinggang penuh pegangan, dan rok panjang berkibar tertiup angin. Sosoknya sangat menarik dan enak dipandang. Ini adalah pertama kalinya Qin Yun melihat Yang Xiyue menari pedang, dan dia sangat kagum di dalam hatinya, tertawa dan menonton dari samping. Dia tersenyum dan berkata, "Guru, ilmu pedangmu sangat gesit. Sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik." Yang Xiyue berhenti, duduk di meja batu, dan berkata dengan senyum menawan, "Tentu saja." Setelah mendapatkan batu jiwa terbang emas ungu, jiwa bela diri bulan platinum miliknya berhasil ditingkatkan menjadi jiwa bela diri bulan emas ungu. Kekuatannya telah meningkat pesat. Bisakah kamu merasa tidak enak? Guru, bisakah kamu memahami rumus ini? Qin Yun mengeluarkan 2 lembar kertas yang kusut. Yang Xiyue melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti, apakah Anda menganggapnya serius?" Formula ini pada pandangan pertama bukanlah formula yang serius. Mereka pasti dimainkan oleh Raja Lan Xiaowu saat itu. Qin Yun melengkungkan bibirnya, "Aku hanya ingin mencobanya." Ngomong-ngomong, Guru Ding dan anaknya sudah sembuh, kan? Semakin baik, mereka meninggalkan Hualing Wuyuan, dan mereka tidak akan lagi menjadi guru. Ini juga untuk melindungi anak-anak. Yang Xiyue menghela nafas, "Sayang sekali kamu tidak melihatnya lagi. Dia meninggalkan bea cukai kemarin, dan banyak hal terjadi dalam 2 hari terakhir." Qin Yun tidak mengetahuinya, dan mendengarkannya dengan cermat. Blue Spirit Star Palace telah mencapai kerjasama dengan banyak sekolah seni bela diri, keluarga besar dan kerajaan. Selama Anda berada di atas seni bela diri tingkat ke-7, Anda dapat memasuki Istana Bintang Roh Biru untuk belajar dan berlatih. Istana Blue Spirit Star juga merekrut prajurit muda dan luar biasa. Dikatakan bahwa Xiao Yuelan dan Qin Zhengfeng telah diundang. Ekspresi Yang Xiyue sedikit bermartabat. Jiang Lang memiliki jiwa bela diri yang legendaris, yang disukai oleh Istana Bintang Roh Biru, dan diundang ke Istana Bintang Roh Biru kemarin. Orang-orang dari Blue Spirit Star Palace mengatakan bahwa mereka akan membimbingnya untuk jangka waktu tertentu dan membiarkan dia meletakkan dasar yang kuat. Setelah dia mencapai seni bela diri tingkat ke-7, dia akan pergi ke Blue Spirit Star Palace untuk menjadi seorang murid resmi. Qin Yun merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mengkhawatirkannya, bukankah itu hanya roh bela diri legendaris?" Jiwa bela dirinya yang berosilasi juga merupakan jiwa bela diri yang legendaris, dan itu juga merupakan tingkat hitam yang misterius. Yang Xiyue berkata, "Masalahnya adalah, dalam sebulan lagi, itu akan menjadi penilaian akhir semester ini. Dengan kemampuan Istana Bintang Lanling, dalam sebulan, Jiang Lang pasti akan dapat maju dengan pesat. Oleh maka, dia akan menjadi musuh kuatmu." Baru pada saat itulah Qin Yun ingat bahwa dia telah memasuki Hualing Wuyuan selama hampir setengah tahun. Semester akan segera berakhir,
dan Yang Siyue akan meninggalkannya pada saat itu. Memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan perasaan melankolis. Yang Siyue tersenyum lembut, jika Anda melangkah ke seni bela diri tingkat ke-6, masuk Sansuanyuan dan lulus penilaian, Anda bisa pergi ke Xingxuan Wuyuan. Jika Anda mengejar basis kultivasi saya, mungkin kita bisa menjadi saudara dan saudari dari sekte yang sama. Bab 84. Kata-kata Yang Siyue juga menunjukkan bahwa dia akan beribadah di Istana Bintang Roh Biru di masa depan, dan dengan bakatnya, dia dapat dengan mudah menjadi murid Istana Bintang Roh Biru. Qin Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Lan Lingxing, terutama karena dia bertemu dengan seorang murid seperti Du Yayuan, tetapi Sui Yihui yang muncul kemudian tidak buruk. Guru, saya pasti akan berjuang untuk hasil terbaik dan mendapatkan sumber daya dalam penilaian akhir. Qin Yun sangat percaya diri. Jika kamu bisa tampil dengan baik, dikatakan bahwa kamu bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari dekan, dan kamu bahkan bisa mendapatkan keterampilan seni bela diri. Yang Siyue juga memiliki kepercayaan pada Qin Yun. Di antara mahasiswa baru ini, dia adalah yang terkuat. Qin Yun tiba-tiba teringat sesuatu yang disebutkan Yang Siyue sebelumnya, dan bertanya, Guru, Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari Blue Spirit Star Palace akan ditempatkan di sekolah seni bela diri utama. Yang Siyue mengangguk dan berkata, Istana Bintang Lanling telah memberi banyak sekolah seni bela diri banyak keterampilan dan sumber daya seni bela diri, jadi semua sekolah seni bela diri utama telah setuju untuk menetap. Tidak mengherankan, mulai semester depan, akan ada orang dari Lanling Star Palace yang akan bekerja di setiap sekolah. Dia memegang posisi penting di Great Martial Academy. Kamu tidak perlu khawatir. Dekan memberitahuku sebelumnya bahwa Blue Spirit Star Palace dibagi menjadi 4 rumah. Keempat rumah itu tidak selaras satu sama lain. Ada perkelahian terbuka dan rahasia. Ada perkelahian ketika itu datang sebelumnya, jadi beberapa orang benda berharga terbang keluar. Heavy Spirit Jade, Flying Soul Stone, dan Void Spirit Stone yang mereka peroleh terbang keluar selama pertempuran. Qin Yun berpikir bahwa penilaian akhir akan dimulai dalam sebulan, dan dia akan segera mundur untuk berlatih. Dia ingin memadatkan kitab suci jiwa, dan dia harus mempelajari seni bela diri yang telah dia kuasai secara mendalam. Jika seni bela diri disempurnakan, kekuatannya juga bisa banyak ditingkatkan. Dia telah berkali-kali mendapatkan keuntungan dalam kompetisi seni bela diri karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang seni bela diri. Meskipun seni bela diri orang lain adalah tingkat tinggi, mereka hanya pemula atau keberhasilan kecil, dan tidak dapat memaksimalkan kekuatan-kekuatan internal. Seni bela dirinya tidak terlalu tinggi, tetapi dia dapat menguasai Dacheng atau bahkan Dzogchen, dan dia dapat menggali secara mendalam kekuatan potensial dari kekuatan batin, dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Di Hualing Wuyuan, banyak siswa yang sedang mempersiapkan penilaian akhir. Jika gagal lulus penilaian, mereka harus keluar dari Hualing Wuyuan. Anda harus tahu bahwa banyak siswa menghabiskan banyak sumber daya keluarga untuk memasuki Hualing Wuyuan. Jika mereka dikeluarkan dari Hualing Wuyuan, mereka pasti akan disingkirkan oleh keluarga di belakang mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala. Sebulan berlalu dengan cepat, apalagi bagi mereka yang berlatih sepanjang hari, mereka sama sekali tidak akan menyadari berlalunya waktu. Selama sebulan terakhir, Qin Yun telah berlatih kungfu ledakan Qi hingga kesempurnaan besar. Kungfu ledakan Qi Dzogchen sangat kuat dan dapat meledak seperti guntur. Selama periode waktu ini, dia banyak berlatih melawan Yang Siyue, jadi keterampilan bertarungnya telah meningkat pesat. Jiang Lang baru saja kembali dari Blue Spirit Star Palace, dan dia telah membuat kemajuan pesat. Dia telah dipromosikan dari seni bela diri tingkat ke-5 ke seni bela diri tingkat ke-6. Sebelum itu, banyak orang mempertanyakan kekuatan Blue Spirit Istana Bintang Roh, dan sekarang mereka semua ingin memasuki Istana Bintang Roh Biru. Sepertinya Istana Bintang Lanling telah mengolah Jiang Lang sebagai papan nama, dan efeknya sangat jelas. Yang Siyue kembali dari luar dan memberitahu Qin Yun berita terbaru.
Jiang Lang memiliki jiwa bela diri yang legendaris, dan urat spiritualnya tidak buruk, jadi wajar jika dia dihargai. Hanya saja tidak ada yang menyangka Istana Bintang Lanling akan memiliki kekuatan untuk memungkinkan Jiang Lang menembus seni bela diri tingkat ke-6 dalam waktu 1 bulan. Qin Yun saat ini sedang dalam tahap mengolah kitab suci jiwa, hanya melalui tahap ini dia dapat menyerang seni bela diri tingkat 6, jadi dia tahu bahwa sangat sulit untuk melangkah ke seni bela diri tingkat 6. Yang Siyue menepuk bahu Qin Yun, dan berkata dengan senyum ringan, tetap tenang dan jangan terlalu stres. Xiao Lang juga merupakan seniman bela diri tingkat 6 yang kuat, tapi dia bukan lawanmu. Kekuatan Jiang Lang terletak pada seni bela diri gelombang suara. Jiwa, perhatikan saja. Jika aku bersaing dengannya, aku harus sangat berhati-hati tentang kekuatan gelombang suara. Qin Yun mengangguk, karena gelombang suara yang kuat dapat memicu kekuatan yang mengejutkan. Gelombang suara juga ditransmisikan oleh getaran, dan dia merasa kekuatan getarannya harus mampu menahan gelombang suara. Di Akademi Seni Bela Diri Hualing, lapangan Yanwu terbesar terletak di depan Akademi Seni Bela Diri, sangat luas dan ramai di pagi hari. Yang Siyue dan Qin Yun, keduanya mengenakan pakaian putih sederhana, datang ke arena seni bela diri bersama. Banyak siswa di sini mempersiapkan penilaian akhir. Ketika mereka melihat Qin Yun datang, mereka semua saling berbisik dan berdiskusi dengan suara rendah. Penilaian di akhir semester harus menjadi kompetisi seni bela diri. Di antara mahasiswa baru, Qin Yun dan Jiang Lang adalah yang terkuat, dan mereka pasti akan menjadi yang terakhir dalam pertempuran terakhir. Qin Yun hanya di seni bela diri tingkat ke-5, kan? Meskipun dia mengalahkan Xiao Lang sebelumnya, dia menggunakan senjata dan banyak jimat. Hal-hal ini tidak diperbolehkan dalam kompetisi seni bela diri Hualing kita. Qin Yun tidak menggunakan senjata dan jimat. Itu pasti akan dihancurkan oleh Jiang Lang. Jiwa bela diri gelombang suara adalah jiwa bela diri yang legendaris, dan itu juga merupakan jiwa bela diri yang sangat kejam. Dikatakan bahwa mereka yang berperang melawan Jiang Lang telah menderita banyak korban. Jiang Lang telah berlatih di Blue Spirit Star Palace, jadi dia pasti menguasai seni bela diri Sonic tingkat lanjut dan bahkan lebih kuat. Begitu Jiang Lang mengalahkan Qin Yun, pamor Istana Bintang Lanling akan semakin besar, jadi dia harus berusaha keras untuknya. Para mahasiswa baru berkumpul untuk memulai putaran pertama penilaian akhir. Penilaian putaran pertama, menguji kekuatan-kekuatan internal. Aturannya, siswa yang mengikuti penilaian harus memukul gendang kulit binatang yang dibuat khusus. Di permukaan gendang kulit binatang, letakkan batu khusus. Semakin kuat gaya dalam, semakin kuat suara gendang batu khusus pada permukaan gendang kulit binatang akan naik lebih tinggi untuk menentukan kekuatan gaya dalam. Kejutan dari drummu perlu menaikkan batu hingga 100 meter agar dianggap memenuhi syarat. Jika kamu masuk 3 besar, kamu akan diberi hadiah pil atau koin kristal. Mulai sekarang, seorang lelaki tua datang dan mengumumkan dengan keras. Qin Yun dan siswa lainnya mulai berbaris, menunggu drum dimainkan. Selalu ada 3 baris, dan Jiang Lang ada di baris lainnya. Seorang siswa memukul gendang raksasa, mengeluarkan suara tumpul, dan batu-batu pada gendang raksasa itu langsung terangkat, lalu melayang di udara. Di bahu wasit tua, seekor burung beo yang bisa berbicara bahasa manusia langsung terbang untuk mengukur. Burung beo adalah burung spiritual, tidak hanya bisa berbicara bahasa manusia, tapi juga bisa mengukur ketinggian yang tepat. Setelah burung beo itu terbang turun, ia berteriak dengan suara serak, 95 meter, 95 meter, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Kemudian raut wajah siswa itu berubah, dan dia sangat frustrasi hingga dia hampir menangis. Ketika siswa lain melihatnya, mereka diam-diam khawatir. Karena mereka, seperti siswa itu, hanya seni bela diri 4 tingkat, dan kemungkinan besar mereka tidak memenuhi syarat. Di antara mahasiswa baru, hanya sedikit yang bisa melangkah ke tingkat ke-5 seni bela diri. Ada semburan drum,
dan sekelompok siswa sedang menguji kekuatan-kekuatan internal mereka setelah lebih dari selusin tes, hanya setengah yang memenuhi syarat. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan batu khusus pada drum raksasa itu naik begitu tinggi hingga pasti melebihi 100 meter. Sekilas, dia menyadari bahwa pria itu berada di seni bela diri tingkat kelima. 800 meter, 800 meter. Kata burung roh burung beo setelah terbang turun dari atas. Ini adalah kecemburuan banyak siswa baru. Banyak siswa yang berada di tingkat keempat seni bela diri hanya bisa melewati 100 meter. Dapat dilihat bahwa kekuatan internal seni bela diri tingkat kelima jauh lebih kuat daripada kekuatan tingkat keempat. Ini Jiang Lang. Seseorang tiba-tiba berteriak. Jiang Lang berada di seni bela diri tingkat keenam, dan kekuatan internalnya jelas tidak lemah. Semua orang menantikannya dan ingin melihat seberapa kuatnya. Bab 85. Jiang Lang mengenakan satu set pakaian brokat biru, agak mirip dengan yang dikenakan oleh para murid istana Blue Spirit Star. Dia berjalan dengan bangga, dengan rasa bangga di sekujur tubuhnya. Di antara mahasiswa baru, dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan semua orang merasa bahwa dia berhak untuk bangga. Jiang Lang meninju, dengan kekuatan besar, dan membanting drum raksasa. Terdengar suara genderang yang memekakkan telinga, dan tiba-tiba terdengar ledakan. Siapapun yang mendekat bisa merasakan energi dan darah di tubuh mereka bergolak. Gendang telinga semua orang tiba-tiba berdengung, dan mereka melihat ke langit. Batu-batu pada gendang tersebut sangat tinggi sehingga tidak dapat lagi dilihat dengan jelas oleh mata manusia. Hanya orang dengan penglihatan yang baik yang dapat melihat sebuah titik. Burung beo itu segera terbang dan turun setelah beberapa saat. 5.000 meter, 5.000 meter. Teriak burung beo, juga tampak sangat terkejut. Semua siswa tercengang dengan ini. Bahkan seorang siswa tua dengan seni bela diri tingkat kelima sangat terkejut dengan kekuatan-kekuatan internal semacam ini. Ini adalah kekuatan seni bela diri tingkat keenam. Dikatakan bahwa seseorang dengan seni bela diri tingkat keenam telah mengujinya sebelumnya, dan jaraknya paling banyak hanya 3 atau 4 kilometer. Benar-benar menakutkan, ini hanyalah monster. Jika monster tingkat 6 menghadapinya, itu mungkin akan diselesaikan dalam satu tatap muka. Tampaknya roh bela diri gelombang suara telah membawa Jiang Lang kekuatan yang sangat kuat. Ketika semua orang berdiskusi dengan heran, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, Qin Yun juga akan mengikuti ujian. Qin Yun hanya berada di tingkat kelima seni bela diri, tetapi dengan jiwa bela diri api emas ungu, kekuatan internalnya pasti tidak lemah. Oleh karena itu, semua orang juga menantikannya, terutama para siswa lama dari seni bela diri tingkat kelima, karena ini dapat melihat celah secara lebih intuitif. Di mata siswa lama dari seni bela diri tingkat kelima, kekuatan Qin Yun sangat kuat. Secara khusus, penampilannya di Asosiasi Seni Bela Diri Qianlong dapat dikatakan telah menimbulkan sensasi di 3 kerajaan besar, dan reputasinya menyebar jauh dan luas. Qin Yun berjalan mendekat dan mengedarkan kekuatan internal jiwa bela diri api emas ungu. Itu langsung mengenai drum raksasa dan mengeluarkan suara keras. Batu-batu di drum juga terbang sangat tinggi, tetapi masih terlihat bahwa mereka tidak setinggi Jiang Lang. Murid-murid tua itu berseru sebentar, ketinggian ini tidak sebagus Jiang Lang, tetapi melampaui semua murid tua dengan seni bela diri tingkat 5. Itu bahkan lebih tinggi dari beberapa seni bela diri tingkat 6 di tahun-tahun sebelumnya. Qin Yun hanya berada di seni bela diri tingkat kelima, kekuatan internalnya sangat kuat, jika dia mencapai seni bela diri tingkat 6, dia mungkin melampaui Jiang Lang. Qin Yun tidak menggunakan kekuatan internal yang mengejutkan, jika tidak, dia pasti akan melampaui Jiang Lang. Jika digunakan di sini akan mudah terekspos ada beberapa orang tua yang menonton. Jika saya menggunakan kekuatan internal yang bergetar, itu tidak akan lebih lemah dari Jiang Lang dalam hal kekuatan. Qin Yun berpikir pada dirinya sendiri, pada saat ini dia juga memiliki garis bawah pada kekuatan Jiang Lang. Jiang Lang memandang Qin Yun dari jauh, matanya penuh dengan kekejaman.
Dia memiliki semangat bela diri yang legendaris, dan seharusnya menjadi mahasiswa baru yang paling bersinar di Hualing Wuyuan, tetapi Qin Yun selalu mencuri perhatian. Sekarang, dia melangkah ke seni bela diri tingkat ke-6 dan akhirnya membuat dirinya menarik perhatian, tetapi dia merasa itu tidak cukup, dia harus menghancurkan Qin Yun sebelum dia bisa merasa bangga dan mendapatkan kembali kejayaannya sendiri. Ratu, Istana Barat dari Istana Bintang Roh Biru, Akademi Tian Xuan Wu, semua berharap Jiang Lang dapat sepenuhnya menghancurkan Qin Yun. Jika dia bisa melakukannya, dia akan diberi hadiah dengan murah hati. Pada siang hari, penilaian babak pertama telah berakhir, dan setengah dari mahasiswa baru gagal. Semua siswa ini kembali mengemasi tas mereka dan pergi dengan bingung. Siswa yang lulus akan menjalani penilaian putaran kedua pada sore hari, yaitu kompetisi pencak silat. Pada putaran pertama penilaian kekuatan-kekuatan internal, Jiang Lang dengan tegas menempati posisi pertama dan dihadiahi dengan 2 pil Sang Yuan. Qin Yun adalah yang kedua, dan mendapatkan pil Sang Yuan, dan yang ketiga adalah 20.000 koin kristal. Qin Yun dan Yang Siyue duduk bersama di bangku di sisi alun-alun untuk beristirahat. Yang Siyue mengepalkan tangannya, wajahnya dingin, dia memandang Jiang Lang di kejauhan, dan berkata dengan dingin, "Qin Yun, Jiang Lang memiliki karakter yang sangat buruk, dia adalah lawan paling kejam yang pernah kamu temui. Aku akan berhati-hati." Qin Yun mengangguk, dia tahu ketenaran Jiang Lang sejak lama, dan dia masih bersama Ratu. Dia memandang Jiang Lang di kejauhan arena seni bela diri, dan menemukan bahwa ada 2 lelaki tua dari Istana Bintang Lanling, yang seharusnya berasal dari Istana Barat. Selain itu, ada beberapa orang dari keluarga Jiang mereka. "Ratu ada di sini." Yang Siyue melihat ke arah memasuki alun-alun dan berkata dengan suara rendah. Sang ratu mengenakan gaun ungu polos dan hanya membawa beberapa menteri tua, termasuk Adipati Yan. "Ini bukan istana, dan otoritas mereka harus ditahan di sini, jadi tidak ada kemegahan sebesar itu." Tampaknya mereka sangat percaya pada Jiang Lang. "Terakhir kali Qin Feng bersaing denganku, wanita beracun ini bahkan tidak datang." Qin Yun mendengus dingin. Ketika Qin Zhengfeng naik tahta dan menjadi kaisar, dia secara alami akan membutuhkan bantuan seorang jenius seni bela diri seperti Jiang Lang. Dia juga mencoba untuk memenangkan hati orang. "Omong-omong, saya ingin melihat apakah Anda akan dikalahkan oleh Jiang Lang." Yang Siyue mencibir. Ekspresi Ratu dingin, mengungkapkan semacam arogansi dingin. Dia melihat ke arah Qin Yun, matanya tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan, dan ada cahaya jahat di matanya, penuh kebencian. Babak kedua penilaian dimulai, dan mereka dibagi menjadi 2 kelompok untuk bersaing. Qin Yun dan Jiang Lang tidak berada di kelompok yang sama. Kontes diadakan di 2 platform kontes. Itu semua adalah kontes antara mahasiswa baru, mereka tidak memiliki harapan untuk menang melawan Qin Yun dan Jiang Lang. Untungnya, babak penilaian ini hanyalah penilaian komprehensif, terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, Anda tidak akan dikeluarkan dari Akademi Seni Bela Diri. Perbedaannya adalah mereka yang bersaing dengan Qin Yun hanya menderita luka ringan paling banyak, dan mereka masih bisa mendapatkan nasihat. Keduanya yang berkompetisi dengan Jiang Lang pada awalnya semuanya terluka parah. Nanti, begitu para siswa naik panggung, mereka akan langsung mengaku kalah, jika tidak mereka akan dipukuli hingga lumpuh oleh Jiang Lang. Di sini, setiap orang memiliki kesan yang luar biasa tentang Qin Yun, berpikir bahwa dia memiliki sikap seorang ahli seni bela diri. Saat bersaing dengan orang lain, dia menunjukkan gerakan dan menunjukkan kekurangan lawan. Para siswa yang telah berkompetisi dengan Qin Yun tidak lagi takut dengan pasukan ratu saat ini, jadi terima kasih atas saran Anda secara langsung. Dibandingkan dengan Jiang Lang, yang menembak dengan ganas dan ganas, dia benar-benar kalah. Ratu dan para menteri tua itu sangat ingin melihatnya. Dan ketika Jiang Lang mendengar semua orang diam-diam memuji Qin Yun, dia semakin ingin membunuh orang-orang itu. Setelah lebih dari 3 jam pertempuran, pemenang terakhir dari kedua kelompok adalah Qin Yun dan Jiang Lang, dan mereka akan melakukan duel terakhir.
Saat dia di atas panggung, Duan Gan dan Din Zhang datang untuk membujuk Qin Yun, berharap dia tidak naik. Karena mereka semua melihat bahwa untuk meningkatkan pamornya, Istana Lan Lingqi berinvestasi besar-besaran dalam mengolah Jiang Lang hanya dalam 1 bulan, hanya agar dia memenangkan penilaian. Qin Yun adalah pahlawan muda terbaik di antara 3 kerajaan. Selama dia adalah seorang pejuang muda, dia ingin mengalahkannya untuk meningkatkan reputasinya, bahkan Jiang Lang yang memiliki semangat bela diri legendaris. Semakin banyak orang yang menampilkan seni bela diri, hati semua orang penuh antisipasi. Siapa mahasiswa baru terbaik di Hualing Wuyuan bergantung pada pertempuran ini. Bersambung.